Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Della Auliza dengan NIM 21022056. Baik, di sini saya akan membuat video presentasi singkat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Di sini saya akan membahas mengenai administrasi peserta didik. Sebelumnya sudah saya bahas, yaitu mengenai administrasi pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Sementara administrasi pendidikan merupakan suatu cara atau langkah dalam untuk proses pembelajaran yang berkaitan dengan pendidik untuk tujuan menata, mengelola, dan mengatur pendidikan di sekolah agar tercapainya suatu kegiatan pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran haruslah sesuai dengan kurikulum agar tercapainya suatu proses pendidikan, maka dibutuhkanlah suatu administrasi tersebut. Dengan demikian, administrasi merupakan suatu sistem yang terpaut dengan organisasi. Administrasi pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk suatu personil atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Sedangkan peserta didik atau murid dan siswa dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti orang atau anak yang sedang berguru atau belajar. Jadi administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam upaya mengelola dan mengatur peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses perguruan serta layanan yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi pendidikan dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif agar terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Tujuannya yaitu kepala sekolah dan para guru memberikan layanan dengan memperhatikan apa yang dibutuhkan, dirasakan, serta dicita-citakan oleh murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan-ketentuan sekolah yang berlaku. Administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah tersebut karena pindah sekolah atau sebab lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai dari sekolah atau keluar dari sekolah tersebut merupakan konsep administrasi peserta didik, yaitu ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama yaitu dari Subjipto, yang artinya administrasi merupakan proses penggunaan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai murid tersebut menamatkan pendidikannya. Kemudian menurut Suharsimi dan kawan-kawan, yaitu dikutip dari buku tahun 2008 halaman 57, administrasi siswa terdiri dari yaitu administrasi peserta didik ini didefinisikan sebagai pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah yang disebabkan karena tamat atau sebab dari lainnya. Yang ketiga yaitu menurut dari Asnawir tahun 2005 halaman 167, administrasi kesiswaan merupakan bagian dari kegiatan administrasi yang dilakukan di sekolah, baik berupa usaha kerjasama yang dilakukan oleh para pendidik agar terlaksananya proses pembelajaran yang relevan, efektif, efisien, dan tercapainya tujuan pendidikan yang kita harapkan.
Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai poin kedua, yaitu tujuan dari administrasi peserta didik. Secara umum, tujuannya yaitu mengatur peserta didik berlaku dan tertata dalam kehidupan di lingkungan sekolah agar teraturnya sistem kerja dalam proses pembelajaran, serta administrasi peserta didik bertujuan menjadikan peserta pendidikan menjadi keseluruhan. Adapun tujuan khususnya yaitu sebagai peningkatan pengetahuan, kemampuan dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan secara umum, yaitu baik secara bagian kecerdasan dan menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Tujuan administrasi menurut Eka Prihatin tahun 2007 yang pertama yaitu menambah pengertian dan kemampuan yang dimiliki peserta didik, yaitu kemampuan psikomotornya, kemudian meningkatkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat serta minat dari peserta didik, yang terakhir yaitu menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik tersebut. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan peserta didik dapat membuka jendela dunianya, di mana pentingnya manusia itu memanage waktu dan cara berkembang di lingkungan sekolahnya. Kemudian poin ketiga yaitu proses administrasi peserta didik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan kegiatan awal tahun pelajaran, yang mana dilaksanakan di setiap sekolah, yaitu pelaksanaan penerimaan murid baru. Penerimaan murid baru adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tersebut setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah. Kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid baru yaitu diantaranya yang pertama penetapan daya tampung, kemudian penetapan syarat-syarat murid baru, kemudian pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Yang kedua yaitu selama tahun pelajaran. Kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah menerima penerimaan murid baru di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembanglah kemampuan secara maksimal sesuai dengan tujuan dari sekolah tersebut. Pembinaan murid dilakukan agar murid mengenal lingkungan setempat belajar yang disediakan di sekolah tersebut, hingga dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan dari sekolah. Dengan pemahaman terhadap lingkungan tersebut diharapkanlah dapatnya tercipta suatu keadaan di mana murid tersebut lebih tertib dan lebih mementingkan tugas-tugas belajarnya dibandingkan dengan kegiatan pribadi lainnya di sekolah. Poin D yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Siswa merupakan salah satu subsistem yang penting dalam sistem pengelolaan pendidikan di sekolah menengah. Administrasinya peserta didik dilakukan agar transformasi siswa menjadi lulusan yang dikehendaki oleh tujuan pendidikan yang ditetapkan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Administrasi pendidikan merupakan proses perguruan secara efektif dan efisien dengan siswa di suatu sekolah. Dalam administrasi peserta didik, guru lebih banyak berperan secara tidak langsung, sehingga di antara peranan guru dalam pengelolaan tersebut adalah yang pertama dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjukkan sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Kemudian peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1 di samping kepala sekolah. Tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu untuk pengaturan kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang sangat besar. Selanjutnya, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berproses tinggi. Selanjutnya, guru juga berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa depan anak tersebut.
Adapun menurut Sutisna tahun 1991, guru dalam administrasi peserta didik adalah yang pertama mendata dan menyeleksi siswa baru, kemudian melaksanakan dan menyelenggarakan proses pembelajaran, kemudian mengatur dan mengontrol kehadiran siswa, dan melaksanakan penerapan uji kompetensi sistematik dan kejuruan. Baik, sekian presentasi dari saya. Salah dan menjangkau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.